Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam pembelajaran. Nah, agenda kita hari ini membahas tentang materi 3 komponen di sistem komputer. Ada hardware, software, dan firmware. Nah, ada yang tahu apa itu hardware? Betul sekali. Hardware adalah perangkat keras. Hardware merupakan suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Apa saja contohnya hardware? Yuk kita simak. Jadi, macam-macam hardware sendiri itu ada 5. Yang pertama yaitu input atau masukan, kemudian yang kedua proses, yang ketiga output atau keluaran, kemudian storage atau penyimpanan, yang terakhir adalah komponen peripheral. Yuk kita simak satu-satu. Untuk yang pertama adalah input. Input yaitu masukan, alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan diproses di dalam komputer. Apa saja contohnya? Kita lihat ya. Yang pertama adalah keyboard. Nah, familiar semua kan ya, pasti semua sering pakai keyboard. Nah, alat untuk memasukkan data maupun perintah ke CPU biasanya berupa rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Contoh yang kedua yaitu mouse. Salah satu masukan yang berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Nah, kalau untuk laptop kalian juga bisa menggunakan touchpad atau touchscreen untuk laptop yang touchscreen ya. Contoh lainnya ada scanner. Jadi scanner ini alat untuk mengkonversi atau mengubah gambar atau dokumen manual menjadi gambar atau dokumen digital. Contoh selanjutnya ada web kamera. Nah, web kamera ini adalah kamera video digital kecil yang dihubungkan ke komputer melalui port USB atau port COM. Selanjutnya ada joystick. Nah, alat input pada komputer berupa tuas yang dapat bergerak ke segala arah. Biasanya dipakai untuk nge-game ya anak-anak. Nah, untuk yang kedua, hardware fungsinya untuk proses, yaitu peralatan atau komponen pada komputer berupa perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data dan mengolah data yang diberikan oleh perangkat input yang nantinya akan ditampilkan oleh perangkat output. Contohnya yaitu CPU atau kepanjangannya Central Processing Unit. Nah, fungsinya CPU ini untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer serta mengatur kapan alat input menerima data dan diolah dan ditampilkan. Contoh hardware yang ketiga yaitu fungsinya untuk output atau sebagai keluaran. Nah, perangkat komputer yang digunakan untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas atau hardcopy, suara, dan lain-lain. Apa saja contohnya? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu monitor. Nah, merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses oleh CPU. Contoh yang kedua yaitu printer. Suatu perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak dokumen yang telah dibuat. Contoh yang ketiga yaitu speaker. Alat ini untuk menghasilkan suara digital yang dihasilkan oleh komputer. Selanjutnya, hardware yang berfungsi sebagai storage atau penyimpanan. Fungsinya untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Contohnya apa saja? Yang pertama ada hard disk. Nah, peralatan utama di dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi dalam kapasitas yang besar. Yang kedua contohnya removable disk. Nah, ini seperti flash disk ya, peralatan untuk menyimpan data dalam kapasitas besar yang dapat dibawa-bawa atau portable. Untuk hardware yang terakhir yaitu peripheral, hardware tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan bantuan kabel ataupun sekarang sudah banyak perangkat peripheral wireless atau dengan wifi. Contohnya yang pertama, modem. Nah, perangkat keras yang berfungsi untuk mengakses internet. Yang
kedua contohnya yaitu TV tuner, perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan gambar dari channel-channel atau stasiun TV. Yang terakhir contohnya adalah LAN card, perangkat keras yang dapat digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan lokal antar komputer. Nah, demikian untuk hardware beserta contoh-contohnya. Untuk yang kedua, kita masuk ke software. Apa itu software? Ada yang tahu anak-anak? Betul sekali, software yaitu perangkat lunak atau program yang berisi instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Apa saja macam-macam software? Kita lihat ya. Macam-macam software, yang pertama ada sistem operasi atau biasanya singkat OS, operation system. Yang kedua ada pemrograman, yang ketiga aplikasi, dan yang terakhir adalah utility. Yang pertama sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi yaitu perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem. Contohnya sistem operasi yaitu yang pertama Windows, sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menyediakan sistem antarmuka grafis. Yang kedua adalah Microsoft DOS, sistem operasi berbasis garis, perintah atau command line yang digunakan pada PC. Yang ketiga ada Linux, sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU. Selanjutnya ada Unix, yaitu sistem operasi yang memungkinkan sebuah komputer dipakai sekaligus oleh banyak orang atau bisa disebut multi-user. Yang terakhir ada macOS, sistem operasi yang dibuat oleh Apple, komputer yang digunakan untuk mengoperasikan komputer notebook Apple yakni MacBook. Nah, yang kedua ada bahasa pemrograman. Di sini ada beberapa bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa mesin, yaitu merupakan bahasa pemrograman generasi pertama dan tipe paling dasar bahasa pemrograman yang terdiri atas kumpulan angka yang digunakan oleh komputer. Yang kedua bahasa assembly, bahasa pemrograman generasi kedua yang sedikit lebih mudah digunakan daripada bahasa mesin. Yang ketiga bahasa tingkat tinggi, sebuah bahasa pemrograman yang jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi lebih mudah digunakan, lebih portable antar platform dan lebih abstrak. Selanjutnya ke aplikasi. Jadi suatu perangkat lunak atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Contohnya ada Microsoft Word, dan Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Yang keempat ada utility, yaitu program yang bermanfaat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya sistem. Contohnya file manager, yaitu program utilitas yang melakukan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan manajemen file. Atau personal firewall, program utilitas yang berfungsi untuk mendeteksi dan melindungi komputer dari usaha komputer lain untuk masuk ke komputer tanpa izin. Contohnya antivirus ya. Yang terakhir yaitu apa itu brandware? Ada yang tahu? Ya betul, brandware adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia yang memakai, menggunakan atau mengoperasikan komputer. Terus disebut dengan user. Lanjut ke macam-macam brandware. Nah, di sini ada beberapa contoh brandware. Yang pertama programmer, jadi orang yang membuat program atau aplikasi yang digunakan dalam perangkat komputer. Yang kedua operator, orang yang menjalankan sebuah program atau aplikasi yang digunakan dalam sebuah perangkat komputer sesuai tujuan penggunaannya. Yang ketiga project manager, orang yang bertugas sebagai pimpinan sekaligus orang yang bertanggung jawab terhadap suatu program. Dan ada juga profesi-profesi yang lainnya. Demikianlah materi hari ini anak-anak, komponen sistem komputer yang terdiri dari hardware, software, dan